Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajadah, kalau 3 sesi belajar mahfuzat kemarin kita sudah mempelajari 3 mahfuzat. Manjada Wajadah, man sobara tawfira, man saro ala darbi wasolah. Nah, perjalanan panjang saya mempelajari mahfuzat, akhirnya menemukan bahwa 3 mahfuzat ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa itu hanya satu saja ternyata. Jadi ketiga mahfuzat ini saling berhubungan. Manjada Wajada itu adalah tentang kerja keras. Man sobara dhafira itu adalah tentang sabar. Dan mansaro ala darbi wasola itu adalah tentang punya tujuan dan target dalam hidup. Mengapa kemudian 3M ya saya menyebutnya ini? 3M, 3 man ya. Manjada Wajada, man sobara dhafira, man saro ala darbi wasola. Mengapa kemudian 3M? Ternyata hidup ini butuh kombinasi. Kombinasi ada tujuannya, kombinasi kerja kerasnya, dan kombinasi kesabarannya. Karena apa? Hidup ini tidak bisa hanya sekadar kita punya impian besar, lalu kemudian tidak diiringi dengan kerja keras, tidak diiringi dengan kesabaran. Impian kalau tidak dibarengi dengan action, tidak dibarengi dengan kerja keras, hanya akan sekedar menjadi sebuah impian atau mimpi di siang bolong. Begitu juga kerja keras itu tidak akan berhasil kalau kita tidak punya target. Karena apa? Kita tidak tahu jalan kemana. Kita tidak mengerti jalan kemana, lalu kemudian kita pun akan lebih banyak jalan di tempat. Dan tidak melulu pula kerja keras, tidak melulu pula ada impian, harus ada sikap yang ketiga, yaitu sabar dan konsisten. Jadi merupakan kombinasi itu. Kombinasi antara punya impian, kombinasi kemudian dipadukan dengan action yang nyata, dan satu lagi adalah dipadukan dengan sikap mental kita mau bersabar dan konsisten. Nah, harus dimulai dari mana? Ya, 3 mahfuzat ini. Saya melihat yang pertama itu adalah man saro ala darbi wasolah. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai. Mahfuzat ini mengindikasikan bahwa kita mesti punya target dalam hidup. Target itulah yang akan menjadi arah kemana kita akan menuju. Banyak orang hanya berjalan sesuai arah angin, bekerja keras tapi tidak tahu kemana akan melangkah. Kalau kita tidak punya arah, maka kita hanya akan bertambah umur, tapi nasib tidak akan berubah. Umur kita akan terus bertambah, semakin bertambah tua, tapi kita tidak akan beranjak kemana-mana, jalan di tempat begitu saja. Kalau kita merasa hidup kita sekarang ini stuck, berhenti, tidak bertambah, itu bisa jadi karena kita tidak punya target. Kita tidak punya impian yang seharusnya itu kita lakukan. Maka target itu menjadi penting, sangat penting untuk memulai hidup ini.
kita punya target. Apapun target itu mesti ada. Karena apa yang kita targetkan, apa yang kita impikan, itulah yang akan terjadi. Maka mulai dari satu mahfudzat yang pertama itu adalah man saro alad darbi waswala. Pertanyaannya, siapa yang harus punya impian? Kita sebagai orang tua dan guru sering bertanya pada anak-anak kita, apa nak cita-citamu, apa impianmu? Tapi kalau kita sendiri ditanya apa target kita, apa impian kita, kita sering terkaget-kaget. Terus kemudian kita mikir, apa ya target saya 5 tahun ke depan? Apa ya target saya 10 tahun ke depan? Seringkali kemudian kita tergagap-gagap karena kita tidak menyiapkan target impian kita. Karena itu, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, setiap orang itu harus punya impian, setiap orang harus punya target, mulai dari kanak-kanak sampai kita dewasa. Karena apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu adalah apa yang kita impikan sekarang. Apa yang terjadi sekarang itu adalah hasil dari impian kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Begitu juga masa depan, itu mulai dari pikiran kita sekarang. Kalau sudah punya target, mulailah untuk belajar, mencari ilmu, mencari tahu bagaimana cara mencapai target impian itu. Karena setiap sukses itu ada jalannya. Tugas kita adalah mencari jalan sukses itu. Ya, pelajari sukses, jalan sukses dari orang-orang pendahulu kita, karena pasti mereka sudah melakukannya. Tinggal tugas kita itu adalah bagaimana kemudian kita bisa belajar dari mereka, orang-orang pendahulu kita yang sudah sukses, apa yang mereka lakukan. Kalau kita mampu mempelajari dari mereka, belajar bergaul dengan orang-orang sukses, insya Allah kita bisa melangkah sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan. Lalu buatlah rencana bagaimana kemudian kita akan mencapai target itu. Mahfudzat pertama adalah mansaro alad darbi waswala. Kita sudah punya impian, kita sudah punya target, kita merencanakan bagaimana cara kita mencapai target itu. Hal yang kedua, ini adalah baru mahfudzat yang kedua, manjada wajada. Action, action, action. Bekerja keras mencapai impian itu. Tidak ada gunanya rencana hebat tanpa kita melaksanakannya. Maka apa yang sudah kita lakukan, jalankan, jalankan, jalankan. Rencana yang paling baik adalah rencana yang kita jalankan. Berani saja memulai. Keberanian kita untuk memulai, keberanian kita untuk melakukan sesuatu, itulah yang akan menjadikan kita berhasil. Kita punya impian besar, tapi kita tidak berani untuk mencoba, berani untuk berbuat, maka impian itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Impian besar diiringi dengan kerja keras besar, itulah yang akan menjadikan impian itu menjadi nyata. Bekerja dengan serius, bekerja dengan totalitas, bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan semakin mendekatkan kita kepada impian kita. Nah, kalau sudah kita bekerja keras, lalu akan sampai pada mahfudzat yang ketiga, yaitu bersabar dan tetap untuk istiqomah,
konsisten. Man sobara dhafira. Jalani semua proses yang dibutuhkan untuk mencapai target yang kita telah tetapkan. Dijalani saja dan disabari, ya, dengan penuh istiqomah. Karena tantangan itu akan datang silih berganti. Hidup kita itu bisa jadi tidak selalu berjalan pada jalan yang mulus. Tantangan kita semakin lama semakin hebat. Nah, tugas kita adalah menyabari. Kalau kita belum sukses, itu adalah bersabar. Jalani saja, ya. Jalani saja, sabari saja. Karena kita yakin kok, setiap tantangan yang datang itu akan membuat kita jauh lebih tangguh. Pasti ada jalan keluar. Ketika kita mau sukses, pasti akan diuji oleh Allah. Ada ujian yang itu menentukan apakah kita akan naik kelas atau tidak. Ketika ujian itu kita sabari dan tetap istiqomah, itulah yang akan membuat kita berhasil. Karena apa? Langkah demi langkah, ya, tetap kita jalankan. Langkah demi langkah tetap kita lakukan. Kita sabari perjalanan hidup. Kita sabari apa yang kita lakukan, yang itu membuat kita akan menjadi orang-orang yang lebih tegar dan lebih tegar lagi. Jadi kombinasi, ya, ketiga mahfuzat ini menjadi penting, yang itu terus menerus seperti sebuah lingkaran. Urutannya yang pertama adalah mansaro ala darbi wasola, ya, tetapkan target, temukan jalannya. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai. Kalau sudah punya target, lalu kemudian rencanakan apa yang akan kita lakukan dan bekerja keraslah. Man jadda wajada. Hanya kerja keras, kesungguhan yang akan mendekatkan kita kepada impian. Ada target, kerja keras, action. Dan yang ketiga adalah man sobaro dhafira. Sabar, istiqomah. Kalau belum mencapai apa yang kita inginkan, belum mencapai apa yang ingin kita capai. Jadi 3M, ya, 3 mahfuzat, 3 man, ya. Man saro ala darbi wasola, man jadda wajada, dan man sobara dhafira. Terus begitu seterusnya. Ketiga mahfuzat ini saling terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Begitulah hidup, kan, ya. Setiap hari kita merencanakan suatu, kita menargetkan suatu, iringi dengan kerja keras, lalu bersabar. Terus kalau udah selesai, targetkan lagi satu yang baru lagi, kerja keras lagi, terus bersabar lagi. Terus begitu seterusnya hidup, ya. 3 mahfuzat yang saya kira akan menjadi prinsip hidup yang luar biasa dalam hidup kita, mengiringi perjalanan hidup kita kalau kita amalkan dengan penuh kesungguhan. Punya target, bekerja keras, sabar, dan tetap istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.